Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka, belajar bersama, meskipun hanya sebatas via jaringan atau dalam jaringan. Semoga ini tidak menyurutkan semangat kalian untuk terus belajar. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, di sini saya hendak menyampaikan suatu tema mengenai suatu sifat manusia, yakni sifat insecure. Nah, apa toh yang dinamakan insecure itu? Tentunya kalian juga sudah mengenal yang namanya insecure ini. Ya, insecure atau orang lebih menyebutnya dengan suatu keadaan dalam diri manusia yang merasa tidak percaya diri atau kurang pede. Itu adalah suatu sifat yang pasti dimiliki oleh manusia. Perasaan insecure ini muncul saat kita merasa bahwa diri kita itu kurang. Merasa kurang akan kondisi fisik yang dimiliki, merasa kurang akan harta benda yang kita miliki, merasa kurang akan skill atau kemampuan yang kita miliki, dan merasa kurang-kurang dengan yang lainnya. Nah, itu semualah yang merupakan bagian munculnya dari sifat insecure ini. Nah, insecure ini adalah suatu hal yang wajar. Kenapa kok hal wajar? Karena kita itu juga bersosialisasi, pastinya juga bertemu dengan banyak orang. Nah, dari situlah kita akan timbul rasa insecure karena kita melihat seseorang yang lebih dari kita. Nah, jadi wajar saja bila kita itu mempunyai sifat atau merasa insecure. Namun, jangan sampai rasa insecure ini menjadi suatu kebiasaan. Maksudnya gimana? Tiap hari kita lihat orang, kita merasa insecure. Melihat ini kita merasa insecure. Melihat itu kita juga merasa insecure. Nah, insecure itu boleh. Namun, kalau berlebihan itulah yang dinamakan penyakit. Nah, di tengah berbagai pandangan dan pendapat mengenai insecure tadi, saya di sini akan membagi tips atau bagaimana sebaiknya kita itu menyikapi atau menghindari rasa insecure tersebut. Yang pertama yakni kita itu harus menerima diri sendiri. Kita harus mencoba berdamai dengan segala kekurangan dan kelebihan yang kita miliki seperti itu. Karena kekurangan dan kelebihan itu merupakan benteng utama yang harus ada pada diri manusia. Kita itu harus yakin bahwa semua itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan itulah yang terbaik untuk kita. Dalam surat Al-Qur'an, dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 22 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Nah, jika kita itu mampu untuk berdamai dengan segala kekurangan yang ada dalam diri kita, tentu perkataan buruk seseorang tentang kita itu pasti akan bisa menapisnya seperti itu. Kita akan bisa bersifat bodoh amat seperti itu. Jadi omongan orang itu tidak berarti apa-apa. Kemudian yang kedua, kita harus berusaha untuk memaksimalkan kelebihan kita. Setiap orang itu pasti memiliki potensi dalam diri manusia. Nah, kita tinggal bagaimana kita itu mengolah potensi dalam diri kita itu agar lebih maksimal. Misalnya
kita mempunyai potensi dalam hal bidang non-akademik, misalnya sepak bola seperti itu. Kita bisa join atau bisa bergabung dengan klub-klub sepak bola, atau kita juga bisa berlatih bersama dengan kawan kita untuk meningkatkan kemampuan kita atau skill kita dalam hal sepak bola. Atau kalau bidang akademik seperti kita itu bisa jago dalam pelajaran lah, itu kita bisa tingkatkan untuk terus belajar, atau bisa kita mengikuti les seperti itu untuk meningkatkan kemampuan kita. Kemudian yang ketiga, yakni jangan suka membandingkan diri dengan orang lain. Seperti yang saya katakan tadi, masing-masing orang itu sudah diatur oleh Allah. Bagaimana rezeki kita, bentuk tubuh kita, ataupun semuanya itu sudah diatur oleh Allah. Jadi boleh jadi kita itu melihat kelebihan orang lain, namun orang lain itu juga melihat kekurangan kita itu merupakan suatu kelebihan. Kemudian yang keempat, jangan kufur terhadap nikmat yang telah Allah berikan, seperti dalam surat Al-Hujurat ayat 13, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu itu saling mengenal. Sesungguhnya Allah yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha menyayang. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Dia dengan segala kekuasaannya menjadikan manusia dengan berbagai macam perbedaan, baik itu tadi dari suku maupun warna kulit, itu agar saling mengenal. Oleh karena itu, jangan jadikan perbedaan itu sebagai ajang perbandingan diri kita, yang berujung pada rasa insecure seperti tadi. Yang kelima, perlu dipahami bahwa perbedaan adalah suatu hal yang wajar. Seperti kalau kita melihat pelangi, kalau pelangi itu kan warnanya berbeda-beda, namun karena suatu perbedaan itu menjadi suatu, pelangi itu menjadi khas seperti itu, menjadi suatu warna yang indah seperti itu. Jadi perbedaan itu adalah sebenarnya itu adalah perbedaan itu indahnya seperti itu. Nah, itulah beberapa tips yang insya Allah dapat membantu kita untuk mengurangi rasa insecure kita terhadap manusia. Jadi insecure itu boleh, asalkan itu dapat memotivasi kita untuk menjadi lebih baik. Namun kita juga jangan lupa untuk bersyukur terhadap apa yang telah kita miliki. Ingatlah, semua yang diberikan Allah itu pasti memiliki hikmahnya masing-masing. Kullu syai'in hikmatun. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fauzan.